di sini, dia kesakitan, saya nyalakan, saya langsung smash wajahnya dia. Sehingga kalau misalkan ini tertancap di kulit orang, ya, ini bisa merobek. Saya bawa pakai tangan gini, saya arahkan ke dia di sini, lalu saya pukul karena dia berkali-kali. Oke, di video kali ini gue akan memberikan tips bagaimana cara melakukan pembelaan diri dengan menggunakan senjata improvisasi, yaitu senter. Dimana kita tahu senter ini kan barang yang dianggap sepele, mungkin bukan dianggap senjata, melainkan ya untuk memberikan pencahayaan tambahan dalam kondisi kita gelap di situ. Ya, tapi siapa yang tahu bahwa senter ini bisa memberikan efek yang fatal, bisa melukai, bahkan bisa membunuh seseorang bila mana kita tahu caranya. Oke, saksikan terus. Jadi ada beberapa jenis senter, tapi di sini kita lebih spesifik ke senter yang memang dipakai untuk pertahanan diri, ya, yaitu tactical flashlight di sini. Ya, dan saya ada dua ukuran yang berbeda yang sekiranya bisa memberikan referensi buat teman-teman kira-kira senter yang seperti apa yang sekiranya bisa dipakai dalam perkelahian nyata di jalan. Ya. Jadi contoh yang pertama ada senter yang kurang lebih besarnya ini kurang lebih ya setelapak tangan saya, bisa dilihat ya. Dimana untuk senter ini kenapa dianggap tactical, karena dia memiliki mahkota di ujung senter yang tidak rata, sehingga kalau misalkan ini tertancap di kulit orang, ya, ini bisa merobek dan bisa mengakibatkan luka di sini. Dan untuk cara megangnya sendiri pun sebenarnya ya gripnya terlihat biasa, cuman hanya saja mungkin kurang praktis karena terlihat besar dari segi ukuran dan terlalu nyolok kalau digunakan dalam membela diri, ya. Dan lampu yang dikeluarkan juga berwarna putih, ya, berwarna putih, sehingga bisa menyorot mata seseorang dan mengakibatkan silau, ya. Tapi cukup kuat genggamannya, cukup kokoh, dan tentunya bisa memecahkan objek kaca dengan ujung dari senter ini, ya. Berikutnya ada yang lebih kecil, ya. Ini yang saya suka, yang saya bawa kemana-mana, ya. Jadi dua-dua tadi berbahan baja, berbahan metal, sehingga tidak bisa patah, ya. Bila mana dibenturkan ke objek keras tidak bisa patah. Tapi bagusnya dari yang ukuran segini adalah kasat mata dia. Jadi kalau misalkan saya dalam posisi fight menggenggam tangan seperti ini, ya, tanpa dari samping, ya, saya uppercut ataupun saya mukul ke depan, ya, saya pukul ke depan. Orang mungkin tidak tahu kalau di dalam tangan saya ini ada sebuah senter di sini, ya. Dan ini disisakan sedikit memang untuk ujungnya saja, dimana ini sangat bagus untuk melakukan pukulan depan, ya, depan dengan jarak yang dekat pastinya dengan lawan. Ya, saya bisa melakukan beberapa angle dengan menggunakan center ini, ya. Dan sama di ujungnya juga ada mahkota yang tajam, sehingga bisa merobek kulit seseorang, bisa wajah, tangan, badan, tenggorokan dengan target yang Anda mau, ya. Dan juga cahayanya cukup terang, bisa mengganggu penglihatan atau mata seseorang di sini. Dan dia juga ada lampu tembak, ya, sehingga ini sangat bagus sekali untuk mendistract lawan dalam perkelahian yang nyata di jalan. Oke, jadi bila memang ada perkelahian di jalan dan memang mungkin di pocket saya, di kantong saya ada center di situ, ya, kita bisa menggunakan sebagai senjata bantuan bila mana diperlukan, ya, dengan berbagai macam ancaman. Misalkan ada orang yang
mencekik saya atau memegang bahu saya seperti ini, mungkin dengan senter di kantong saya bisa keluarkan di sini, saya bisa langsung serang ke arah kemaluan dengan menggunakan ujung senter. Ya, saya juga bisa langsung robek dagunya dia, ya dengan senter ini, dan saya distract melihatnya dia. Saya nyalakan senternya, otomatis dia pasti terganggu, nggak mungkin nyaman. Dan pada saat terganggu inilah kesempatan saya untuk bisa belok dan robek wajah dia. Ya. Dengan cara saya nyalakan senter saya di sini. Ya. Dan juga pada saat misalkan dia megang bahu saya seperti ini, saya keluarkan senter, saya bisa tekan pergelangan tangannya pakai ujung dari senter saya ini kan cukup tajam, dia kesakitan. Pada saat sakit, kembali lagi saya bisa nyalakan seperti tadi, saya bisa scratch wajahnya dia, ya, dan bisa merusak penglihatan dia juga, ya, mungkin dengan angle yang berbeda. Dia pegang bahu saya keluarkan dari kantong, saya tekan, saya press di sini, dia kesakitan, saya nyalakan, saya langsung scratch wajahnya dia. Ya, disinilah kesempatan saya buat bisa nyerang bertubi-tubi, ya, di strike dan segala macam, ya. Dan juga tidak hanya ukuran yang kecil, misalkan kalau ukuran besar pun sama, berlaku sama. Bahkan secara grip pun sebenarnya lebih kuat, ya, lebih kuat. Dia megang, saya bisa langsung buang keluar, ya. Disinilah saya bisa tekan persis ke perut atau solar plexus dia kesakitan, dia jatuh. Disinilah kesempatan saya buat bisa jalan berkali-kali di sini, ya. Atau dia pegang lagi persis di bahu saya buang keluar sama, ya. Bedanya saya press necknya dia, saya tekan ke bawah, ya. Saya bisa robek lehernya dia, wajahnya dia, ya. Jadi dengan bantuan senter ini, oke. Oke, kita coba dalam kondisi yang agak gelap, ruangan gelap, karena flashlight itu bisa digunakan juga dalam kondisi yang kurang penerangan pastinya. Ya, jadi inilah keunggulan flashlight. Saya akan tanya sama kamu misalnya ada orang teman saya nggak kenal, terus saya ingin tahu reaksi dia. Misalkan kalau flashlightnya nyala ini kira-kira apa yang reaksi dia pertama? Ya, tiba-tiba ada orang bawa flashlight nih, mau mendekat, saya begini kan. Kira-kira gimana? Silau ya, karena lampu sudah saya nyalakan. Apalagi kalau saya buat sistem tembak seperti ini, dia tambah terganggu lagi di sini. Konsentrasi fokusnya pecah di sini. Nah, dan dikarenakan ini yang ukuran kecil, jadi kasih mata di tangan saya, dia nggak kelihatan kalau misalkan saya bawa sesuatu di tangan saya. Dipikir saya hanya mengepal biasa, padahal saya bawa flashlight di sini. Katakan misalkan dia mau mukul saya, saya blok di sini, ya, pakai elbow di situ saya. Nah, dikarenakan saya ada flashlight di tangan kanan, saya bisa memanfaatkan flashlight ini ke arah wajah dia. Ya kan? Dia terganggu penglihatannya di sini, kesempatan saya buat ngambil. Ya, saya scratch wajahnya, saya bisa hammer fist beberapa kali ke arah kepala, ya, saya jatuhkan dia bisa. Saya serang kali-kali dengan flashlight, ya. Juga bisa dimana misalkan flashlight saya nyala, dia misalkan straight, misalkan dia mau lurus ke saya, ini saya bisa arahkan langsung ke mata dia terganggu di sini. Pada saat terganggu, kesempatan saya karena saya dari samping, saya bawa pakai tangan kiri, saya arahkan ke dia di sini, lalu saya pukul ke arah dia berkali-kali. Ya. Misalkan juga gue dalam posisi di pin di sini, dipegang lehernya, ya. Kalau misalnya mau dibully atau mau diajar sama orang, tapi ternyata gue ada flashlight di tangan kanan, dia misalnya mau uppercut ke perut, boom, boom, ya. Karena kan ada flashlight, gue manfaatkan momen itu, dia masuk, gue blok, pukulannya gue nyalain di sini, inilah kesempatan gue buat menang kembali, ya. Arah kepala di sini, gue ambil paluan, ya. Disinilah kesempatan gue bisa tekan pergelangan dia. Kalau sakit kita ya, oke, dia kesakitan karena gue bisa melukai tangan dia di situ. Ya, kalau misalnya gue aparat penegak hukum, gue bisa cek poketnya dia, kira-kira dia bawa senjata atau bawa sesuatu yang berbahaya misalnya. Ya. Dan tentunya
dalam segala macam situasi flashlight ini bisa digunakan. Ya, bisa sangat efektif bila mana kita tahu cara menggunakannya. Ya, intinya adalah bagaimana cara membuat cahaya ini persis ke arah dia terganggu, disitulah kesempatan kita bisa masuk. Ya, mungkin katanya benda yang sepele, tapi kalau digunakan sebagai senjata improvisasi ini bisa sangat membantu sekali dalam keadaan darurat juga begitu. Ya. Oke, itu tadi ini tips dari saya bagaimana cara menggunakan flashlight dalam kondisi real. Ya, tentunya kalau kita tahu caranya, kita bisa menggunakan flashlight sebagai bantuan yang sangat efektif sekali dalam kondisi darurat, dalam pertarungan nyata di sini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang lain dan konten-konten berikutnya. Ya.